dosen, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Serantahuk SAG, guru agama Katolik di SMP Maria Goretti, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya sesuai dengan jadwal tanggal UKIN tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 9A dengan materi Allah Sumber Keselamatan Sejati. Saya akan menggunakan metode pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Maju depan, gerak. Tegak, gerak. Ya. Selamat pagi. 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 Oke. Memberi salam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Oke, baik, kita mengawali dulu dengan mengucap syukur, kita berdoa. Ya, yang memimpin doa hari ini siapa? Oke. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kegiatan kami malam sampai hari ini, para kami akan mulai kembali aktivitas belajar kami di sekolah, dan kami selalu memberkati kami agar dapat belajar dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Ibu dan orang tua kami, supaya selalu engkau berkati dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Iya, apa kabar Parisa? Oke. Belita, iya. Vega, apa kabar hari ini Vega? Masih ingat pembelajaran kali lalu? Kira bagaimana caranya kita mampu mengembangkan diri kita sehingga menjadi lebih baik, menjadi modal bagi kita untuk membentuk masa depan kita, membentuk cita-cita kita. Yang pertama yang pastinya tentang tujuan kita itu bagaimana Pak. Ya. Lalu yang kedua juga persiapkan tentang halaman kita ke depannya. Yang ketiga juga sangat penting juga Pak, itu kita nggak boleh mengeluh dan harus pastinya kerja keras. Ya, kerja keras, pantang menyerah ya. Oke. Kita beri aplaus yang meriah untuk kita. Untuk ya pada pertemuan kita kali ini adalah materinya tentang Allah Sumber Keselamatan Sejati ya. Tentu ini ada tujuan pembelajaran yang tidak kita capai. Anak-anakku sekalian mampu memahami ajaran gereja bahwa Allah Sumber Keselamatan Sejati dan berani dalam memberikan kesaksian tentang Allah yang menyelamatkan ya. Itu adalah tujuan yang hendak kita capai dalam proses belajar kita pada pagi hari ini ya. Maka tentunya ada beberapa harapan ya yang setelah kita belajar ini. Yang pertama bahwa iman kita akan Allah semakin teguh ya. Dalam situasi apapun, penderitaan apapun, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita, iman kita akan Allah ya. Kepercayaan suatu saat menjadi orang-orang sukses, menjadi pejabat, kita menjalankan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri ya. Yang berikut silakan boleh masuk di Moodle ya. Jadi untuk prosesnya yang pertama adalah melalui Moodle ya. Nanti kita laksanakan dalam diskusi kelompok. Silakan handphone boleh diambil handphonenya ya. Setiap kelompok menggunakan 3 handphone ya. Silakan ya. Kita buka, silakan buka modelnya. Di situ nanti sudah ada LKPD ya yang akan menjadi pegangan kita, oke? Nah,
Pemahaman yang lain, apa itu keselamatan? Ya. Apa itu keselamatan? Ada yang mau jawab? Tidak? Ya. Iya, oke. Hal yang kita rasakan, kita alami karena kasih karunia Tuhan ya. Terima kasih untuk Kiran ya. Baik, ada lagi yang mungkin ada punya ide, punya pengalaman yang berbeda tentang keselamatan? Ya, menyadarkan hidupnya kepada hal-hal yang mistis ya, menganggap bahwa sesuatu itu apa? Punya kuasa yang bisa dapat menyelamatkan gitu ya. Oke, baik. Kemudian, benarkah kekayaan atau kekuatan gaib bisa dijadikan sandaran hidup dan jaminan keselamatan? Ya. Apa alasannya coba ya? Siapa mau menjawab? Ini? Itu nggak bisa jadi sandaran hidup itu karena kita tuh harus percaya sama Tuhan. Ya. Biar apa ya, lebih terjamin gitu. Lebih terjamin ya. Nah, hal-hal mistis mungkin ya seperti yang diungkapkan oleh Mimi bahwa hanya sementara instan ya, tetapi yang abadi punya siapa tuh? Punya Tuhan ya, hanya punya Allah. Itulah yang sejati ya. Amin ya. Amin. Kemudian sebagai orang beriman, kepada siapakah kita seharusnya menyadarkan hidup kita? Kepada siapa, Angel? Kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Apa alasannya? Kenapa kita harus menyadarkan hidup kita kepada Tuhan? Ya. Jelas ya? Kenapa kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan? Ya. Karena Allah itu adalah sumber keselamatan. Iya, karena Allah adalah sumber keselamatan ya. Itu yang menjadi pegangan kita ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sekarang kita akan lihat Mr. Slan. Channel ini dibuat untuk mempermudah proses belajar anak-anak kita di dalam kelas. Obat dukun atau puasa dua. Di sebuah desa kecil di Pulau Bangka, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Kak Tony, Bu Nina, dan dua anak mereka, Sinta dan Roni. Mereka dikenal rajin mengikuti perayaan Ekaristi di gereja setiap minggu dan aktivis gereja. Pada suatu momen, keluarga Pak Tony mengalami musibah satu persatu. di handphonenya juga boleh ya, diberi kesempatan, silakan ya. Satu membelajar dengan digital ya. Nanti akan ditampilkan di presentasi, dikirim, dibagikan ya, dibagikan. Oke. Ya, terakhir ya, cepat ya. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 8. Dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 29. Dilanjutkan ayat 32. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia." Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di handphonenya juga boleh ya, diberi kesempatan, silakan ya. Oke, bagus ya. Oke, baik. Lanjut. Ini bagaimana, ada hambatan? Oke, bagus, lancar ya. Ini ada hambatan? Iya, oke. Ada hambatan ini? Iya. Tinggal 2 nomor lagi. Oke, bagus ya. Ya. Boleh dilihat di teksnya ya. Oke. Ya. Itu kan ada kan di KPD-nya itu ya. Anak sekalian menentukan siapa yang jadi moderator, pemateri, kemudian siapa yang notulennya ya, dalam kelompoknya ya. Tadi diberikan tugasnya ya kepada anggotanya masing-masing. Silakan. Sudah dipilih? Oke, siap, mantap. Ya. Sudah ini? Sudah dipilih? Kelompok berikutnya sudah? Sudah? Oke, baik. Ya. Sudah? Sudah siap? Oke, baik. Sebelum kita presentasi, biar makin semangat ya kan? Konsentrasi mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, mantap ya. Terima kasih. Tepuk dulu kita semua. Silakan, moderator, saya berikan sepenuhnya untuk kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan KPD yang telah kami kerjakan. Menurutmu mengapa manusia sering mudah tergoda mencari keselamatan dari hal-hal duniawi? Karena menurut manusia hal-hal yang keselamatan dari duniawi itu adalah lebih besar dan lebih cepat. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara KPD. Iya, oke. Pertama, apa makna kata keselamatan bagi manusia? Menurut kelompok kami, keselamatan adalah hal-hal yang kita dapatkan dengan cara yaitu tentuan mendapatkan manfaat dari alam. Yang kedua, mengapa manusia sering mencari keselamatan dengan cara duniawi? Terkadang kita sebagai manusia memang sangat memuja alam, tapi juga kita terkadang dengan cara-cara duniawi karena cara-cara itu kita anggap mematikan dan cepat. Dan maka selalu merasa bahwa Allah berada yang akan membuatkan hidup yang kelima, apa yang bisa kamu lakukan adalah mengalami segala yang didapatkan di setiap hari, bersyukur atas hal-hal yang diberikan oleh Allah. Ya. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Diberi kesempatan. Ya, silakan ya. Is, oke. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat seseorang yang percaya kepada cara jahat atau menyembah yang jahat dan mengambil jalan instan untuk menuju keselamatan? Iya. Ya, kita masih menunggu, mereka masih berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Dengar jawaban dari kelompok 1, silakan. Kelompok kami akan berusaha untuk mengingatkan orang-orang tersebut. Tetapi jika mereka tetap tidak ingin mendengar ucapan kami, maka itu semua tergantung nasibnya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke. Baik. Tepuk mantap. Mantap. Terima kasih. Kelompok 5, jawabannya apa coba? Lebih keras suaranya. Karena mereka merasa menghadapi masalah yang sulit dan mulai bikin susah. Oke, terima kasih. Lanjut. 2. Apa yang membuat mereka akhirnya kembali kepada Allah? Karena takut akan Allah dan mereka sadar bahwa Allah yang dapat mendorong
Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Oh ya, ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Saya ingin tanya sesuatu. Pada SKPD pertama kan, pada pertamanya disebutkan bahwa Pak Tony ini kan keluarganya sakit semua kan. Nah, akhirnya walaupun mereka tidak berdoa, mereka tetap berdoa, akhirnya sembuh. Nah, bagaimana jika korbannya itu orang itu sakitnya bertahun-tahun setiap kali berdoa ataupun kita percaya tentang gitu. Akhirnya orang itu pun mau pergi ke dukun gitu, kemudian orang ini mengatakan bahwa dukun itu orang. Nah, bagaimana sih cara kita membuat orang tersebut tetap percaya pada Tuhan? Akan kesembuhan dia. Jadi Baik, makan. kalau orang yang pergi ke dukun itu kan kayak gimana alternatif yang dalam bintang yang menurut orang itu ya, karena dia percaya dengan yang namanya bintang yang istilahnya sesuatu itu yang mistis gitu ya. Tapi seseorang itu pastinya ada yang namanya mujizat dari Tuhan. Jadi yang mujizat dari Tuhan pasti ada. Orang itu percaya sama Tuhan dan terus mengimani Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu merupakan jalan keselamatan. Iya. Ada untuk Max yang sudah bertanya ya, keren banget ya. Tepuk salut. Salut ya, oke. Ada yang beranggapan bahwa keselamatan dapat diperoleh dari mana saja. Ada orang yang menyandarkan keselamatan hidup mereka pada kekuatan gaib, harta kekayaan, maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Oke ya, jadi di dalam pemahaman masyarakat ya, ada yang ini tentunya benar atau salah ini? Kalau orang mengandalkan hidupnya kepada hal-hal seperti ini, benar atau salah? Salah. Ya, tentu ini adalah pemahaman yang keliru, yang salah, yang perlu diluruskan. Masih ingat tentang cerita tadi ya, bahwa Pak Tony bersama keluarga ya, pada akhirnya mereka yakin bahwa dengan doa mereka pergi ke dokter lalu mendapatkan kesembuhan ya. Bagi orang beriman, Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hal ini disampaikan oleh Allah sendiri dalam berbagai kesempatan peristiwa hidup manusia. Hal tersebut dapat dalam beberapa penipuan. Yang pertama, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Akulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Oke ya, ini mau menunjukkan kita bahwa aku adalah Allah, Allah yang sejati ya, bukan Allah asing ya yang disembah, tetapi Allah yang sejati ya. Ditekankan dalam kitab Nabi Yesaya ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah ya. Maka Allah itulah yang kita sembah ya. Baik, kemudian dari yang kedua ya, coba dari kelompok 1, coba ya berdiri. Silakan boleh ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Oke ya, dalam Injil Yohanes ditekankan bahwa ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengutus putranya yang tunggal. Untuk apa? Untuk, kalau kita ingat materi kelas 8 ya, tentang janji Allah tentang apa? Keselamatan ya, supaya juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa ya. Maka itulah Allah yang kita sembah ya. Baik, kemudian yang ketiga dari next ya, kelompok ya, next yang ketiga, Bahkan ketika kita sudah berbalik dari Allah karena tawaran Allah tampil sebagai penyelamat dengan kelayakannya kita sebagai jelas keluarga. Iya. Oke ya. Jadi ini mengisahkan kita tentang
anak yang hilang ya, yang pergi menghabiskan segala harta kekayaannya dan sekarang dia kembali. Kemudian kalau dalam dunia nyata pasti kita diusir dari rumah ya. Ganti kartu keluarga baru ya. Ya, tetapi itu mau menggambarkan kepada kita sekalian bahwa Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim ya, maha murah, mau menerima kita kembali. Maka itu anak-anak sekalian ya, mari kita walaupun kita berdosa ya, kita tidak layak dan pantas di hadiratnya, mari kita datang kembali kepadanya ya. Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati ya. Oke. Ya, yang berikut dari Miri bisa lihat? Ya. Oke, silakan. Ya. Karya penyelamatan Allah tetap berlangsung hingga kini melalui pelayanan-pelayanannya yang telah diberi dan ditetapkan oleh Putranya Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus. Sampai saat ini Yesus Kristus masih tetap berkarya menyelamatkan manusia, yaitu melalui gerejanya yang terungkap dalam segala pelayanan dan perayaan-perayaan sakramen. Oke ya, jadi anak-anak sekalian, mungkin materi kelas 8 juga masih ingat tentang gereja adalah tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan melalui sakramen-sakramen. Ada yang masih ingat tentang sakramen-sakramen? Apa itu sakramen? Masih ya, apa itu? Tanda keselamatan dari Allah ya. Masih ingat ya? Ada berapa sakramen? Ada 7 sakramen. Itu adalah tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan ya. Oke, baik. Yang berikut Vega. Yang kelima ya, berdiri ya. Bagi umat Kristiani merayakan Perayaan. Ya. Perayaan Ekaristi dan perayaan sakramen yang mana merupakan sarana untuk menerima dan menerima rahmat Tuhan dari Allah sebagai sumber keselamatan. Iya ya, bagi orang Katolik untuk menimba kekuatan dan keselamatan, yaitu adalah merayakan perayaan Ekaristi. Maka itu pada hari Minggu adalah hari untuk Tuhan ya. Nah, hari untuk Tuhan ya. Hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Ya, oke. Baik, Fred, pilih sudah Fred. Ya, oke, berdiri ya, coba. 1, 2, 3. Ya, silakan. Selain buat sedikit suara. Selain menghayati Allah sebagai sumber keselamatan, kita pun harus menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Misalnya, dengan membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menerima orang lain tanpa memperhatikan jasanya, penampilan agama atau juga latar belakang status sosialnya. Kita sebagai kita untuk membantu mereka yang kekurangan menjadi sahabat bagi mereka yang disisipkan dalam kebaikan dan sebagainya. Oke, terima kasih ya. Baik, yang terakhir adalah anak-anak sekalian tentang kita menjadi tanda berkat untuk orang lain. Apa hal sederhananya? Mengajari temannya yang kurang dalam belajar. Siapa coba yang mengajarkan teman-temannya? Mili, Belkis, ya, Lex, Revan, Revan, Tiren, ya, William, Gracia, Derin, ya, Jervin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Maka itu adalah hal-hal yang sederhana. Kita menjadi tanda berkat untuk orang lain. Kita refleksi ya. Baik, sebelum refleksi, apakah ada yang mau bertanya? Ya, beri kesempatan. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Next. Ya, boleh ya. Berdiri. Ya, oke. Ya. Saya mau tanya Pak. Ya. Sebenarnya gimana sih cara kita tuh memperoleh keselamatan seutuhnya tuh? Sebenarnya caranya ya. Keselamatan tuh harus ada di sekitar kita.
Iya, oke. Terima kasih untuk Pak atas pertanyaannya ya. Bagaimana caranya kita memperoleh keselamatan ya? Yang pertama anak-anak sekalian, sebagai orang beriman, yang pertama adalah percaya, yakin ya, menyerahkan ya diri secara total kepada Allah ya. Itu adalah cara yang pertama. Kedua apa anak-anak sekalian? Melalui apa? Melalui doa ya, melalui doa. Kemudian yang berikut melalui apa lagi? Melalui membaca firman ya. Dan yang berikut adalah merenungkan dan mempraktikkan itu di dalam hidup sehari-hari. Itu adalah beberapa cara yang membawakan kita pada keselamatan yang sejati. Seperti yang tadi dalam kisah Pak Tony tadi ya, mau mengandalkan dukun atau kuasa doa, ya kan? Maka terbukti ya bahwa doa itu memang punya mujizat, punya kekuatan ya. Oleh karena itu jangan takut untuk berdoa kepada Allah ya. Itu bisa puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Menkes ya. Peneguhan dari Bapak ya tentang hasil presentasi hari ini ya. Dari apa yang sudah disampaikan tentunya meyakinkan kita ya, semakin yakin bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Anak-anakku sekalian, mari kita ya duduk dengan tenang ya. Setelah itu baru ditulis, oke? Duduk dengan tenang dulu ya. Duduk dengan tenang. Mari kita mengambil sikap tenang ya. Angkat mukanya ya. Hari ini kita telah diajak untuk memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, terkadang kita mengesampingkan peran Allah sebagai sumber keselamatan. Seringkali kita lebih memilih cara-cara yang instan, meskipun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai murid Tuhan, pantaslah kita melakukan hal itu. Sekarang mari kita bertanya di dalam diri kita, sudahkah kita sungguh-sungguh menyadarkan hidup kita kepada Tuhan? Apa yang akan kita lakukan agar Allah sungguh-sungguh menjadi tempat untuk kita sadarkan hidup kita? Allah adalah sumber keselamatan. Sudahkah kehadiran kita selama ini menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama kita? Mari kita sama-sama merefleksikan itu di dalam hidup kita. Anak-anak sekalian, nanti kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya ya. Jadi untuk refleksinya silakan ditulis di buku catatan kamu ya. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya pertemuannya. Ya, semoga ya kita sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan ya. Dan kita tetap berpegang teguh kepada Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Sebelum kita berdoa, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, silakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Baik, mari kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Tuhan. Silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.